Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita masuk ke hikmah yang ke-7, masih membahas kitab Al-Hikam. Meskipun sedikit, semoga menjadi kemanfaatan. Dan untuk pengajian sesungguhnya, saudaraku harus ngaji ke guru ahli kita di tempatnya masing-masing. Insyaallah pengajian kitab Al-Hikam itu ada di mana-mana. Selamat berjuang ngaji di tempatnya masing-masing. Saudaraku, kita bacakan dulu hikmah yang ke-7, masih dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita bacakan dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna dhalika qad hafa basiratuka wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan sampai kamu ragu terhadap janji Allah apabila tidak terbukti janji tersebut pada waktu yang ditentukan. Apabila kamu ragu-ragu, maka butalah mata hatinya dan memadamkan cahaya hati atau sirku. Saudaraku, dalam hikmah yang ke-7 ini, Kiai Musannif yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan keilmuan kepada kita, saking sayangnya beliau kepada kita, yaitu jangan ragu-ragu terhadap janji Allah. Emang kenapa? Nah, di sini kita perlu tahu bahwa Al-Haqqu subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Dalam kata lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Beda dengan kita. Kita janji terkadang kita mengingkari. Tapi Allah Al-Haqqu subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah Maha suci, Allah Maha luhur, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi ketika Allah berjanji itu pasti ditepati. Orang yang sholat berjamaah akan diberi pahala yang luar biasa. Orang melakukan ibadah haji dan umroh, terutama haji, hajinya makbul dan mabrur, maka balasannya adalah surganya Allah. Apabila orang mampu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam akhlak, dalam syariat, dalam fikih, dalam tauhid, maka Allah menjanjikan di alam barzah penuh dengan na'imul qabri, kenikmatan alam kubur atau kenikmatan alam barzah. Di akhirat mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat di atas nikmat nanti di akhirat di surga adalah mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala bila kaif. Bila kaif itu kita nanti jelaskan di konten yang lain. Bila kaifa itu seperti apa, tidak akan sekarang. Saudaraku, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau dengan hikmah yang ini, jangan sampai ada keraguan dalam hati. Jadi hati kita itu harus yakin. Nah, masalah hati itu kan qalbun. Nah, hati itu bukan jantung, bukan, tapi qalbun, dimensi abstrak. Guru saya menjelaskan, itu kalau jantung itu bisa dilihat. Kalau dokter umpamanya membedah, mengoperasi umpamanya, itu akan terlihat jantung.
2 jari di bawah susu kiri, gitu. Akan terlihat kalau jantung. Nah, qalbun itu bukan jantung, bukan, atau daging hati, bukan. Tapi qalbun itu adalah dimensi abstrak. Allah membuat makhluk berupa qalbun, dimensi abstrak yang berada di sekeliling jantung tersebut. La'ala so'ab, kata guru saya sebagiannya, qalbun itu ditempatkan di sekitar atau wilayah jantung. Itu. Jadi jangan salah alamat. Jantung bukan qalbun, gitu. Kalau jantung itu kelihatan kalau di bedah tubuh kita dioperasi umpamanya. Tapi kalau qalbun itu tidak terlihat karena dimensi abstrak. Nah, itu. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan penjelasannya, kita perlu tahu dulu qalbun juga itu ada beberapa lapis. Jadi ada lapisan-lapisan qalbun. Kalau lapisan paling luar namanya qalbun, di antaranya tempat iman. Nah, itu qalbun. Terus ada lapisan lebih dalam, namanya fuad. Jadi fuad lebih dalam dari qalbun. Ada yang paling dalam. Kalau dalam pelajaran anak sekolah namanya palung. Lapisan terdalam, apa namanya? Sir. Namanya itu sir. Jadi qalbun, fuad, sir, gitu. Nah, di sini kalau orang, saudaraku, ragu-ragu terhadap janji Allah, itu bisa saja menyebabkan buta mata hatinya. Bukan buta jantungnya, tapi buta qalbunnya, mata hatinya, gitu. Kan ada mata hati, ada mata zahir. Namanya juga beda. Kalau mata zahir namanya basiratul ain. Tapi kalau mata hati namanya ainul basir. Nah, kalau orang itu ragu terhadap janji Allah, maka bisa saja buta ainul basirahnya, buta mata hatinya. Bahkan di sini dijelaskan bisa saja dengan keraguan tersebut bisa menyebabkan cahaya hati itu padam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saudaraku, kita jangan ragu, harus yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam kata lain, al-haqqu subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Pasti Allah menepati janjinya. Tidak akan Allah mengingkari janjinya. Makanya keraguan tersebut adalah penyakit yang wajib dibuang sejauh-jauhnya. Buang keraguan kita. Kita harus yakin bahwa Allah janji pasti ditepati. Kita melakukan ibadah dalam arti luas, di masjid ibadah, di luar masjid ibadah, di kantor ibadah, dagang, bertani, jadi atlet dan lain sebagainya. Ketika kita benar dalam syariatnya, ini syariatnya benar, kasabnya halal, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan ikhlas, maka janji Allah itu semua akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Saudaraku, kalau di dunia yang fana ini, yang lum'ata ainin, cuma sekejap mata, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu maha baik. Jadi Allah memberikan pahala, memberikan kebaikan bukan sekedar nanti di akhirat di surga. Di dunia juga sudah diberikan. Di dunia diberi pahala oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Nanti juga di akhirat yang paling besar juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini,
Kalau kita meminta pahala kepada Allah diberikan di dunia, tidak akan muat. Makanya kata guru kita, ya Allah, berikan saya kebaikan, keberkahan, harta, kedudukan dan lain sebagainya yang cukup saja di dunia. Nanti yang besarnya di mana? Di akhirat. Jadi yang penting di dunia mah cukup saja, jangan terlalu banyak. Nanti kita takut seperti Korun atau Sa'alabah. Kita cukup saja. Kalau kita ingin berangkat, ingin umpamanya piknik, mobilnya ada. Kalau kita ingin jajan, umpamanya uangnya ada, kita belanja uangnya ada. Yang penting ada aja dan cukup, jangan terlalu banyak. Takut kita lupa terhadap Allah. Jadi saudaraku, belajar kita, hati kita dipaksakan, jangan sampai ragu terhadap janji Allah, jangan sampai ragu. Itu. Makanya di saat kita berdoa kepada Allah dengan keseriusan kita ibadah kepada Allah, tetapi Allah belum mengabulkan, nah jangan ragu, bahkan sampai suudzon kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Terserah Allah. Tugas kita ibadah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Tugas kita berdoa dengan benar dan ikhlas, diiringi dengan sopan, sungguh-sungguh dan sering. Perkara diijabah oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah, cepat atau lambat itu terserah Allah. Maksudnya bagaimana? Allah Maha mengetahui keperluan kita dibanding kita sendiri. Kapannya, waktunya, di mananya terserah Allah. Itu. Jadi Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Umpamanya kelihatannya terlambat, sebetulnya Allah itu mustahil terlambat. Justru yang terlambat itu adalah kitanya. Kita terlambat sholat, terlambat ibadah, terlambat taubat, terlambat husnudzon. Allah itu mustahil terlambat. Justru yang terlambat itu siapanya? Kitanya. Kita terlambat, telat mengabdi kepada Allah. Kalaupun kelihatan telat, justru Allah Maha mengetahui, Maha kasih sayang, kapan ijabah tersebut diberikan kepada kita. Jadi jangan sampai suudzon, apalagi mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Justru kita terus ibadah, terus berdoa dengan sebaik-baiknya. Kalaupun itu kelihatannya menurut akal kita, kebodohan kita itu terlambat, jangan sampai suudzon dan putus asa. Justru Allah mengetahui yang terbaik untuk kita, kapan kebaikan tersebut diberikan kepada kita. Kita lihat dalam sejarah antara Nabi Musa ketika melawan Fir'aun, berapa tahun dijabah doanya? Maaf kalau salah. Di sini dijelaskan itu arba'una sanatan ala ma qila, 40 tahun. Gitu. Jadi bukan semau kita. Terkadang menurut kita itu baik, tapi menurut Allah belum tentu. Jadi yang terbaik itu bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Meskipun menurut makhluk, menurut kita itu kelihatannya tidak baik, justru itu yang terbaik menurut Allah. Asalkan saudaraku, kita ibadah semaksimal mungkin, berdoa itu prosedural, insya Allah ketika diberikan kebaikan tersebut, itu yakin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit ragu-ragu itu wajib dibuang oleh kita, karena keraguan-raguan itu adalah penyakit. Apalagi ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu adalah godaan setan dan nafsu amarah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebetulnya saudaraku, banyak yang harus dibahas pada pertemuan kali ini. Tapi untuk panjang lebarnya, insya Allah saudaraku akan ngaji di tempatnya masing-masing oleh guru ahlinya masing-masing. Jadi kesimpulannya bahwa kita jangan ragu terhadap janji Allah. Meskipun ijabah doanya umpamanya kelihatan
terlambat. Justru Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita, kapan diberikannya ijabah tersebut. Jangan sampai buruk sangka kepada Allah, jangan sampai putus asa kepada Allah. Karena apa? Itu semua bisa menyebabkan buta mata hati dan memadamkan cahaya sir hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Buang penyakit ragu-ragu, buang suudzon, buang termasuk putus asa. Tapi justru kita yakin bahwa janji Allah itu pasti benar. Allah pasti menepati janjinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.